Selamat siang, Shalom. Merupakan sebuah sukacita dan kehormatan boleh dipercayakan untuk mulai di WBI City of Love. Saya berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Neta Timothy yang sudah memberi kesempatan walaupun beliau lagi sedang ada di luar negeri. Saya berterima kasih kepada para pengurus yang memberi kesempatan untuk saya bisa melayani pada siang hari ini. Karena ini kali pertama saya ada tengah-tengah Bapak Ibu di tempat ini, izinkan saya memperkenalkan diri buat ibu-ibu yang belum kenal. Perkenalkan, nama saya Yohanes Kristianus, biasa dipanggil Jojo. Saya tinggal di Kelapa Gading dan sekarang ini Tuhan memberi saya 1 orang istri dan 3 orang anak. Istri saya sering kali melayani di sini, Henny Kristianus, dan kami dikasih Tuhan 3 orang anak. Anak pertama kami kembar 2 putri berusia 14 tahun dan anak ketiga saya laki-laki berusia 11 tahun. Dan oleh anugerah Tuhan kami dipercayakan untuk melayani gereja Tuhan yang ada di Indonesia, memperluas Indonesia, dan bahkan kami juga dipercayakan memiliki pelayanan kemanusiaan di mana ada lebih daripada 5.000 anak-anak yang kita tolong dalam pemberian makanan bergizi dan pendidikan secara cuma-cuma. Kenapa kami fokus kepada anak-anak di pedalaman? Karena ketika sebuah kampung di pedalaman Indonesia tidak ada jaringan telepon ataupun listrik, maka pendidikan menjadi barang langka. Sebetulnya tidak ada salah dengan guru, tidak ada salah dengan pemerintah kita yang menggaji guru-guru untuk mengajar di sana. Tapi karena tidak ada jaringan telepon dan listrik mengakibatkan guru-guru tersebut tidak betah tinggal di tempat kegelapan dan tidak ada jaringan telepon, akhirnya mereka boleh meninggalkan sekolah tersebut sehingga anak-anak pun tidak bisa baca tulis dan tidak ada yang bisa berbahasa Indonesia di daerah tertinggal. Dan bahkan sampai ada 20 tahun anak-anak tidak bisa baca tulis sama sekali. Melihat kejadian demikian kita nggak bisa tinggal diam. Akhirnya kita mulai kirim guru dan sekarang ini pendidikan boleh ada di pedalaman Indonesia. Nah, sebentar ada sebuah video mengenai gambaran tentang keadaan Indonesia sampai sejauh ini. Dan kemudian di akhir video ini menerangkan tentang apa yang kita sudah kerjakan bersama-sama dalam menolong mereka semua. Mari kita saksikan video ini di layar depan. Hidup di pedalaman Indonesia membuat mereka masih tertinggal. Kurangnya pengetahuan menyebabkan mereka semakin hidup dalam keterpurukan. Misalnya Napan Yaur, Nabire, Papua. Sekolah di desa ini tutup selama 20 tahun. Mereka terancam kehilangan generasi penerus yang dapat membuat daerah mereka maju. Anak-anak di Sumba untuk bisa sampai ke sekolah harus jalan 15 km pulang pergi setiap harinya. Bahkan ilmu merupakan hal yang biasa dilakukan oleh anak-anak di Nias. Namun semua sia-sia ketika tidak ada guru yang mengajar. Kecilnya upah guru di pedalaman membuat mereka lebih memilih untuk mengajar di kota. Anak-anak pun putus sekolah, bekerja untuk bisa mendapatkan uang. Jangankan membeli sepatu baru, tas baru, atau peralatan sekolah. Untuk makan setiap hari saja mereka harus mencari di hutan. Kemiskinan menuntut mereka untuk bisa memanfaatkan apa saja yang ada tanpa harus mengeluarkan uang. Hal ini membuat banyak anak-anak di pedalaman menderita penyakit kulit dan kekurangan gizi. Kurangnya pengetahuan membuat mereka terus terbelenggu dalam kemiskinan. Mereka tidak bisa menentukan di keluarga mana mereka harus dilahirkan. Namun mereka butuh kesempatan untuk bisa menentukan masa depan mereka. Sudah 11 tahun Tangan Pengharapan menolong masyarakat di pedalaman Indonesia dalam memberikan pendidikan gratis, mengirimkan guru-guru, memberikan makanan tambahan bergizi untuk anak-anak, serta melatih masyarakat untuk bisa mengolah sumber daya alam yang ada di sekeliling mereka. Apa yang bisa Anda lakukan untuk mereka? Baik, itu gambaran besar tentang apa yang kita kerjakan bersama-sama buat Indonesia. Setulus hati mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Women of Love dari GB City of Love yang terus memberikan bantuan lewat pembelian merchandise ataupun donasi secara langsung. Akhirnya pendidikan boleh ada di ujung-ujung pedalaman Indonesia. Saya bersama anak-anak selalu berdoa agar Tuhan melibatkan akan setiap benih yang
mama-mama dan ibu-ibu ini lakukan untuk mereka semua. Untuk informasi lanjut apa yang Tangan Pengharapan kerjakan lebih detail, ada 2 brosur Tangan Pengharapan mengenai program mission trip bagi ibu-ibu, bahkan mama-mama, dan bahkan kita punya anak yang pengen kita kirim mereka untuk bisa melayani anak-anak di daerah, yaitu adik-adik kita di daerah. Saudara juga bisa lihat brosur ini, kita ada program mission trip selama 4 hari, di mana saudara diberi kesempatan untuk 2 hari pertama mau kontribusi apa yang kita bisa lakukan buat mereka, ngajar bahasa Inggris, kayak ngajar masak, mau bermain-main dengan mereka. Sisanya 2 hari kita akan diajak jalan-jalan menikmati cantiknya Indonesia Timur. Pantai yang putih bersih, air terjun yang megah, museum lokal menarik, dan bahkan diajak menikmati makanan kuliner yang terkenal di Indonesia bagian timur, ikan dan juga daging sei. Daging sei itu dalam bahasa Inggris lebih keren. Smoke pork, babi asap. Kalau kita makan itu ciri-cirinya biasa surga terbuka, Musa dan Eli akan turun sama-sama kita. Dan pasti kita pulang dalam keadaan berbeda, kita berangkat. Itu sebabnya motto mission trip kami adalah go for fun, come back differently. Semua informasi tetap jelas dalam brosur yang kami siapkan di meja belakang. Baik, kita akan masuk pada firman Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang siap mendengar firman Tuhan? Siap, katakan amin. Kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah, pada siang hari ini saya judul khotbah saya dengan tema yaitu Happy Family, keluarga bahagia. Semua orang menginginkan hidup dan rumah tangga bahagia. Namun masalahnya adalah kebahagiaan itu tidak pernah datang secara otomatis. Kebahagiaan tidak pernah datang begitu saja. Kita perlu persiapkan, kita perlu bayar harga demi menyambut sebuah kebahagiaan. Sebab dalam hidup ini kita selalu disibukkan dalam 2 hal. Saudara sadar atau tidak sadar, dalam hidup ini kita selalu direpotkan dalam 2 hal. Yang pertama, Anda sibuk prepare yourself, mempersiapkan diri, atau Anda sibuk repairing yourself, memperbaiki diri. Sekali lagi, dalam hidup ini kita selalu disibukkan dalam 2 hal. Anda sibuk prepare yourself, mempersiapkan diri, atau Anda sibuk repairing yourself, memperbaiki diri. Orang yang sibuk mempersiapkan diri akan membuka pintu peluang keberhasilan datang dalam hidupnya. Tapi orang yang tidak sibuk mempersiapkan diri akan membuka pintu peluang kegagalan datang dalam hidupnya. Akibat kegagalan, orang itu jadi sibuk memperbaiki rumah tangganya kembali. Akibat kegagalan, orang itu jadi sibuk memperbaiki usahanya kembali. Akibat kegagalan, orang jadi sibuk memperbaiki kesehatannya kembali. Jadi dalam hidup ini kita selalu disibukkan dalam 2 hal. Anda sibuk mempersiapkan diri, atau Anda sibuk memperbaiki diri. Anda gagal bukan karena Anda bodoh. Anda gagal karena Anda kurang persiapan. Anda berhasil bukan karena Anda jenius. Anda berhasil karena Anda matang persiapan. Orang yang matang persiapan cenderung berhasil. Orang yang kurang persiapan cenderung kurang berhasil. Nah, itu sebabnya kita akan belajar pada pagi hari ini bagaimana mempersiapkan hidup dan rumah tangga yang bahagia. Sebab kebahagiaan tidak pernah datang secara otomatis, kebahagiaan perlu kita persiapkan. Mari kita lihat Kidung Agung pasal 6 ayat yang ke-8. Permaisuri ada 60, selir 80, darah-darah tak terbilang banyaknya. Kitab Kidung Agung ditulis oleh seorang raja bernama Salomo. Seorang raja yang penuh dengan wisdom, hikmat. Seorang raja yang kaya raya. Seorang raja yang punya banyak istri. Bahkan salah satu kitab Perjanjian Lama menuliskan bahwa isi Salomo ada 700 dan guningnya ada 300. Jadi total isi Salomo 700 plus 300 sama dengan 1000. Namun yang luar biasa, dari 1000 wanita yang bersama-sama dengan Salomo, ternyata cuma ada 1 wanita yang paling spesial di hati Salomo. Dari 1000 wanita yang bergandengan bersama dengan Salomo, cuma ada 1 wanita yang paling bahagia di dunia ini. Mari kita lihat siapakah wanita ini. Kidung Agung 6 ayat 9. Tetapi dialah satu-satunya merpatiku, idam-idamanku. Berarti mimpi-mimpinya Raja Salomo untuk mendapatkan wanita ini. Satu-satunya anak ibunya, berarti wanita ini anak tunggal. Dia tidak punya adik, dia tidak punya kakak. Anak kesayangan bagi yang melahirkannya. Putri-putri
putri melihatnya dan menyebutnya bahagia. Permaisuri-permaisuri artinya istri-istri Salomo, dan selir-selir artinya gundik-gundik Salomo memujinya. Yang luar biasa, ibu-ibu, ternyata wanita ini bukan cuma dipuji bagi yang melahirkan, bukan cuma dipuji bagi yang menikahinya, tapi dipuji oleh gundik-gundik dan istri-istri Salomo lainnya. Nah, biasanya jika seorang pria itu punya istri lebih dari satu, pasti istrinya itu saling berkompetisi untuk bisa mendapatkan hati dan waktu sang suami lebih banyak. Tidak usah jauh-jauh, Laban itu punya 2 anak perempuan, Rahel dan Lea. Ketika mereka masih kecil, belum menikah, mereka hidup akur, harmoni, saling bahu-membahu. Tapi ketika mereka menikah dengan laki-laki yang sama, yaitu Yakub, akhirnya mereka saling diam-diaman, sikut-sikutan, dan akhirnya mereka saling ingin mendapatkan waktu suaminya lebih banyak daripada yang lain. Yang luar biasa, daripada istri-istri Salomo, ternyata tidak saling berkompetisi, tidak saling menjelekkan, melainkan memuji wanita ini. Kita jadi penasaran siapa wanita ini, sehingga wanita ini menjadi favorit di kalangan istri-istri Salomo lainnya. Mari kita lihat Kidung Agung pasal yang ke-6 ayat yang ke-13. Kembalilah ya gadis Sulam, kembalilah supaya kami dapat melihat engkau. Mengapa kamu senang melihat gadis Sulam itu seperti melihat tari-tarian perang? Rupanya wanita yang paling spesial di dunia ini, paling bahagia di dunia ini, bernama gadis Sulam. Katakan gadis Sulam. Nah, kita akan mempelajari karakter apa yang dimiliki gadis Sulam, sehingga kita jadi wanita yang paling spesial di hati suami kita. Kita akan mempelajari karakter apa yang dimiliki gadis Sulam, sehingga kita jadi seorang ibu yang dicintai oleh anak dan menantu kita. Kita akan mempelajari karakter dari gadis Sulam, sehingga kita menjadi seorang anak yang dicintai oleh orang tua kita. Mari kita lihat Kidung Agung pasal yang ke-1 ayat 15 dan 16. Salomo berkata di ayat 15, lihatlah cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau bagaikan merpati matamu. Kemudian gadis Sulam menyambut di ayat 16, lihatlah tampan engkau kekasihku, sungguh menarik, sungguh sejuk petiran kita. Rupanya karakter yang pertama yang dimiliki gadis Sulam, punya karakter suka puji memuji. Katakan puji memuji. 3, 2, 1. Puji memuji. Salomo berkata kepada gadis Sulam di ayat 16, lihatlah cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau bagaikan merpati matamu. Ketika gadis Sulam dipuji oleh Salomo, cantik manis, gadis Sulam tidak berkata gombal. Tapi yang saya senang, dia merespon di ayat 16, lihatlah tampan engkau kekasihku, sungguh menarik, sungguh sejuk petiran kita. Oke, saya ceritakan dulu kronologisnya. Waktu itu Raja Salomo adalah seorang raja yang super kaya raya. Mari saya jelaskan, pendapatan Salomo nggak bisa diukur oleh euro, oleh pound sterling, oleh US dollar, ataupun oleh currency pada waktu itu. Pendapatan Salomo harus diukur dengan jumlah talenta emas. Pendapatan Salomo 1 tahun itu 666 talenta emas. 1 talenta emas beratnya kira-kira sekitar 32 kilogram. 1 kilogram emas beratnya itu sekitar 1000 gram. 1 gram emas kira-kira nilainya sekitar 700 ribu. Kalikanlah 1000, kalikanlah 32, kalikanlah 666. Maka kalkulator kita pecah. Jadi pendapatan Salomo itu nggak bisa diukur lagi oleh kilogram emas, harus dengan talenta. Nah, karena dia seorang raja yang kaya raya, maka cara makannya pun buas. Apalagi pangeran zaman dulu berbeda sama pangeran zaman sekarang. Pangeran zaman sekarang itu menjaga penampilannya langsing, fashionable, up to date, keren, bening. Tapi pangeran zaman dulu berbeda. Semakin besar perutnya, semakin penuh wibawa. Ditambah-tambah Raja Salomo, seorang raja yang suka makan, maka secara postur tubuh Raja Salomo bengkak ke depan, mekar ke kanan, buncit ke kiri, mancung ke belakang.
Yang saya nggak habis pikir kepada si gadis sulam, dia masih bisa berkata, lihat tampan engkau kekasihku, sungguh menarik, sungguh sejuk penuturan kita. Dalam hati saya, mata lu buta. Rupanya bapak ibu, gadis sulam tidak memuji secara postur tubuhnya, tapi memuji secara hati yang tampan. Nah, saya bisa melihat di sini kebutuhan terbesar manusia sebenarnya bukan sekadar sandang, pangan, dan papan, tapi kebutuhan terbesar manusia sebenarnya dicintai dan dihargai. Karena tidak ada seorang pun di dunia ini suka direndahkan. Gak ada seorang pun di dunia yang suka dihina. Semua orang suka dipuji. Semua orang suka dihargai. Buktinya bahwa kebutuhan terbesar manusia itu bukan sekadar sandang, panganan, papan, melainkan dipuji dan dicintai. Persentase orang yang mati karena kurang dihargai lebih banyak daripada persentase orang mati karena kemiskinan. Hampir jarang sekali kita mendengar berita orang mati karena gak bisa makan, orang mati karena kemiskinan. Tapi hampir setiap hari kita mendengar orang mati karena gak dihargai, orang mati bunuh diri. Membuktikan bahwa kebutuhan terbesar manusia ternyata dipuji dan dicintai. Listen to me, your word is not just communication, but your word is creation. Kata-kata Anda itu bukan sekedar komunikasi, tapi kata-kata Anda itu punya kuasa untuk menciptakan. Itu sebabnya kita mesti berhati-hati kepada siapa kita berkata-kata. Sebab kata-kata kita itu bisa mendatangkan berkat bagi masa depan seseorang. Juga kata-kata kita bisa mendatangkan kutuk bagi masa depan seseorang. Kata-kata kita punya kuasa untuk menciptakan. Nggak tahu istri saya pernah cerita atau tidak di sini. Saya ingat waktu kita menikah pada tanggal 1 bulan 2 2003. Istri saya berkata, Jo, kalau nanti saya mau punya anak, saya mau punya anak langsung kembar. Sebab saya ini takut sekali dengan pisau operasi. Saya takut dengan jarum suntik. Jadi kalau mau punya anak langsung harus kembar. Kemudian saya tanya, apakah kamu punya garis keturunan kembar? Tidak punya. Kemudian dia tanya lagi sama saya dengan satu harapan bahwa saya punya. Apakah kamu punya garis keturunan kembar? Tidak juga. Lalu bagaimana? Tenang. Your word is not just communication, but your word is creation. Kata-kata Anda bukan sekadar komunikasi, tapi kata-kata Anda punya kuasa untuk menciptakan. Jadi saya katakan pada istri saya, mulai hari ini kalau kamu ditanya sama orang, katakanlah nanti kita punya anak langsung 2 kembar. Di dalam kata-kata ada kuasa. Nah, karena waktu itu kami masih tinggal di Sydney, Australia. Jadi kita baru saja nyuci rumah karena kami pengantin muda. Jadi saya minta istri saya untuk jangan cepat-cepat punya anak. Sebab kalau punya anak pasti harus salah satu berhenti kerja. Dan untuk gaji suster, pembantu bayar mahal. Jadi saya berkata, tolong bantu saya 2 tahun untuk cicilan rumah. Baru tahun kedua kita menikah, kau bisa punya anak. Deal? Deal. Nah, dalam waktu kurun 2 tahun kami belum punya anak. Itu teman-teman saya tanya, apakah kamu sudah periksa dokter? Tenang, nanti langsung 2. Mertua datang dari Jakarta ke Australia dan bertanya, kapan mami bisa gendong cucu? Tenang Mi, nanti langsung kembar. Kemudian mami berkata begini, masalahnya kita gak punya keturunan kembar Jo. Tenang Mi, nanti langsung 2. Kemudian tiap kali kalau kita lagi reuni kumpul keluarga, saya bersama keluarga kan tinggal di sana. Jadi selalu adik saya tanya, kok kapan saya bisa punya ponakan? Karena saya ada paling tua dari 4 bersaudara. Saya bilang tenang nanti langsung kembar. Masalahnya kita gak punya keturunan kembar. Tenang langsung kembar. Di tahun kedua kami menikah, saya merasa belum siap untuk punya anak. Cicilan masih cukup lumayan. Jadi saya bilang lagi sama istri, tolong tunda lagi 1 tahun. Baru kita punya anak. Di tahun ketiga kita menikah punya anak. Bukankah istri saya ngomong di tahun kedua kita berjanji sama Tuhan bahwa kita punya anak. Nah coba kita nego sama Tuhan. Jangan-jangan Tuhan masih bisa kasih negotiable buat kita. Di tahun ketiga baru kita punya anak. Singkat cerita. Di tahun kedua, bulan kedua, istri saya muntah-muntah. Bleeding. Kemudian kita bawa ke dokter. Dan ketika dokter periksa, dia ultrasound, dokter langsung berkata, congratulations, you have twin. Selamat, Anda dapat anak kembar. Saya langsung tengok-tengok sama istri. Kapan kita berbuat? Selama ini kita berusaha menghindar. Bayangkan ibu-ibu.
Nggak disengaja aja kembar, apalagi disengaja. Bisa 4. Your word is not just communication. Your word is creation. Ironisnya begini, kita ini lebih suka memuji orang di luar rumah daripada orang yang ada dalam rumah. Saya nggak salahkan saudara suka memuji Bapak Jokowi yang rendah hati, belusukan, yang mungkin jujur. Tapi harusnya kita itu bisa lebih memuji suami kita, anak kita, pegawai kita daripada orang yang ada di luar rumah. Dan ini sebuah prinsip leadership. Kalau Anda mau puji, pujilah di depan umum. Kalau Anda mau menasehati, nasihati secara pribadi. Sekali kalau Anda mau puji, pujilah depan umum. Tapi kalau Anda mau menasehati, nasihati secara pribadi. Jangan dibalik. Selama ini kita puji bisik-bisik. Tapi kita menasehati maki-maki di depan umum. Makanya orang itu jadi minder. Jadi kecewa. Mari kita lihat, tidak usah jauh-jauh Tuhan Yesus. Sebelum Yesus memulai pelayanannya, sebelum Yesus memulai karirnya, Yesus dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Dan yang luar biasa, ketika Yesus keluar dari Sungai Yordan, maka langit terbuka dan Bapa mengumumkan di tengah-tengah dunia, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berbayangkan. Yesus sebelum mulai kerjaannya, pelayanan, dipuji oleh Bapa di surga di depan umum. Karena Yesus dipuji di depan umum. Bukan cuma depan umum, di tengah-tengah dunia. Maka dalam waktu 3,5 tahun. 3,5 tahun bukan waktu yang panjang. Bagi seorang kepala negara untuk membawa perubahan bagi bangsanya butuh waktu 5 tahun. Bagi seorang kepala daerah untuk membawa perubahan bagi kampungnya atau bagi kabupatennya butuh waktu 5 tahun. Yesus dalam waktu 3,5 tahun. Dia melayani dengan produktif, efektif, maksimal. Berarti kalau kita pengen lihat suami kita maksimal, kalau kita pengen lihat anak kita produktif, kalau kita pengen lihat para pegawai kita efektif, yang kita lakukan eliminasi semua perkataan sia-sia. Tingkatkan perkataan yang menguatkan. Dan ternyata kata-kata pujian bukan sekedar bikin orang berprestasi, tapi kata-kata pujian bikin orang kuat di tengah-tengah penderitaan. Sekali lagi, tidak usah jauh-jauh kita ngomongin orang lain. Kita bicarakan soal Yesus. Saat Yesus gentar, saat Yesus ketakutan, di Taman Getsemani saking takutnya dia bawa 3 murid terdekatnya. Dan di situ Yesus berdoa sambil mengeluarkan keringat darah, bukan keringat dingin. Sestres-stresnya kita ini menanggung problem tidak pernah bisa samai dengan stresnya Yesus. Kita stres paling keluar keringat dingin. Yesus stres keluar keringat darah. Berarti pembuluh darahnya pecah. Di situ Yesus gentar dan ketakutan. Itu sebabnya dia sempat tawar, kalau boleh cawan dan salib ini berlalu daripadaku. Tapi sekali lagi, bukan kehendakmu yang jadi biar kehendakmu. Ketika Bapa melihat Yesus dalam keadaan titik kritis, langsung Bapa mengirim malaikat dia dan memberikan kata-kata pujian. Kepadanya lah Bapa berkenan kepadamu. Ketika Yesus mendengarkan kata-kata pujian, inilah seperti air sejuk yang merasuk di hati Yesus. Sehingga dia bangkit dari melankoliknya dan kemudian dia berjalan ke Bukit Golgota dan mati di atas kayu salib. Berarti kita bisa melihat senjata pamungkas Bapa kepada anaknya, yaitu memberikan kata-kata pujian sehingga anaknya menjadi kuat. Hal yang sama kalau kita pengen lihat suami kita kuat, kalau kita pengen lihat anak kita kuat, kalau kita pengen lihat orang di sekeliling kita kuat, di tengah-tengah masalah yang segera begitu menghimpit, yang kita lakukan adalah eliminasi semua perkataan sia-sia dan tingkatkan semua perkataan positif. Maka kita akan lihat suami kita, anak kita, sekeliling kita, yang nothing jadi something, yang zero jadi hero, yang minus jadi surplus. Yang percaya katakan amin dan beri tepuk tangan yang meriah buat raja kita. Yang kedua, karakter yang dimiliki gadis sulam sehingga dia jadi wanita paling spesial di dunia ini. Mari kita lihat di sini Kidung Agung 1 ayat yang kelima.
Memang hitam aku, tetapi cantik. Hai putri-putri Yerusalem, seperti kemah-kemah orang Kedar dan seperti tirai-tirai orang Salam. Karakter yang kedua yang dimiliki gadis sulam, yaitu punya citra diri yang baik. Katakan citra diri yang baik. 3, 2, 1. Di dalam kata-kata mengandung makna. Di balik kata-kata mengandung arti. Gadis sulam berkata, memang hitam aku tetapi cantik. Gadis sulam tidak berkata begini, memang aku cantik tapi hitam. Itu beda arti. Kalau gadis sulam berkata memang aku cantik tapi hitam, berarti dia bisa terima ada cantik, nggak bisa terima ada hitam. Tapi yang keren, gadis sulam berkata memang aku hitam tapi cantik, berarti dia hitam, dia bisa terima tapi cantik. Nah, karena waktu itu tidak ada foto selfie, jadi dia jelaskan dalam bentuk kata-kata. Seperti kemah orang Kedar. Nah, bangsa Kedar adalah bangsa yang tinggal di bawah kemah. Karena kesulitan air, begitu air mulai krisis, pindahlah ke tempat yang banyak air. Dan kemah itu tidak pernah dicuci. Karena lebih baik buat orang Kedar pakai air untuk minum daripada pakai air untuk cuci. Nah, saya ingat waktu kami pindah ke Australia tahun 96. Begitu kami pindah di sana, 1 bulan kemudian terjadi yaitu krisis air di benua Australia. Karena Australia ini 80% gurun pasir dan curah hujan sangat sedikit. Sehingga sejak itu sebulan saya ada di sana, langsung pemerintah memberikan sebuah peringatan. Kami tidak boleh cuci mobil pakai selang. Tapi kamu harus cuci mobil pakai bak atau ember. Jadi kita siram-siram pakai gayung, kemudian kita harus lap dengan sabun, baru kemudian kita siram lagi dengan ember lagi, dengan gayung lagi. Nggak boleh dengan keran. Kalau ketahuan sih kita pakai selang, maka kita akan kena denda. Karena air betul-betul berharga di Australia. Karena curah hujan yang sangat sedikit. Jadi saya bisa membayangkan, buat orang Kedar, air betapa pentingnya. Sama seperti bangsa Israel, waktu keluar dari tanah perbudakan di Mesir, ketika ada 40 tahun di padang gurun, itu kemah nggak pernah dicuci. Nah, bayangkan kalau Anda punya blue jeans yang Anda pakai hari ini nggak pernah dicuci 40 tahun, maka warnanya seperti gadis ini. Jadi tadinya saya itu sempat berpikir bahwa gadis sulam itu seperti ibu-ibu di tempat ini yang bening-bening putih-putih begitu. Seperti artis Korea, Jepang, seperti Miss Sulawesi Utara. Tapi ternyata tidak demikian. Saya sedang membayangkan kira-kira masa kanak-kanak gadis sulam warna kulitnya seperti apa. Saya sedang membayangkan kira-kira biasanya kalau masih kanak-kanak kulitnya lebih bening daripada udah gak kanak-kanak. Mari kita lihat secara bersama-sama biar kompak saja. Kita hitung 1 sampai 3. Mari kita hitung 1, 2, 3. Yes. Rupanya masa kanak-kanak gadis sulam warna kulitnya seperti makhluk di depan ini. Ini makhluk warna kulit boleh gelap, badan boleh cebol, muka boleh jelek, tapi lihat tersenyum lebar. Berarti kita bisa melihat di sini orang yang bahagia adalah orang yang bisa menerima keadaannya. Orang yang bahagia adalah orang yang bisa menerima kekurangan yang lain. Orang yang tidak bahagia adalah orang yang tidak bisa menerima kekurangannya. Orang yang tidak bahagia adalah orang yang tidak bisa menerima kekurangan yang lain. Saya ingat waktu saya duduk di bangku SD, saya tuh sempat dibully satu kelas dengan kata-kata Beatle. Jadi teman saya berkata, good morning Beatle, how are you Beatle? Kalau ketemu saya, did you do homework Beatle? What do you do today Beatle? See you tomorrow Beatle. Selalu saya diledeki Beatle. Beatle itu bukan pemain musik tahun 1970, tapi Beatle itu artinya bibir tebal. Terima kasih. Saudara mentertawakan saya.
Tapi hari itu saya menderita sekali. Saya sempat berpikir orang yang punya bibir tebal tidak akan mungkin bisa menikah. Siapa yang menikah dengan orang jelek? Saya sempat berpikir orang yang punya bibir tebal tidak punya lapangan pekerjaan. Siapa yang mempekerjakan orang jelek, takut klien pada pergi. Saya sempat komplain sama Tuhan, Tuhan, mama saya bibir tipis, papa saya nggak tebal, 3 adik kandung saya tipis. Kenapa kau ciptakanku satu-satunya tebal? Sampai akhirnya saya putuskan untuk tidak mau naik kelas. Biar teman saya yang bully naik kelas, saya tetap tinggal kelas. Puji Tuhan, SMP kelas 3. Saya akhirnya ada orang yang bawa saya ke Tuhan Yesus. Saya bertobat terima Yesus. Dan kemudian saya disuruh baca Alkitab tiap hari. Dan ketika saya baca Alkitab tiap hari, wah luar biasa. Paradigma saya berubah. Memang bibir saya tidak berubah. Nah, ibu-ibu tolong perhatikan. Waktu kita baca Alkitab, keadaan tidak berubah. Tapi yang berubah paradigma. Jangan salah, jangan sampai kita menjadikan Alkitab itu seperti ilmu sihir, membuat keadaan berubah. Paradigma berubah. Memang bibir tidak berubah, tapi sudut pandang berubah. Sejak hari itu, tiap kali saya lihat cermin, saya selalu berkata di depan cermin, mirror, mirror on the wall, who's the finest of the all? Wih, seperti ibu tiri Snow White berbicara di depan cermin, mirror, mirror on the wall, siapa yang paling keren di dunia ini? Kamu. Jadi saya berkata, Jojo, walaupun kau Beatle, kamu keren. Jojo, walaupun kau Beatle, kamu seksi. Dan ternyata ibu-ibu, menurut rumus Hollywood, bukan rumus Pitagoras. Menurut rumus Hollywood, bibir tebal adalah bibir seksi. Banyak artis-artis di Hollywood yang bibirnya tipis-tipis, suntik-suntik, bibir tipis jadi tebal. Saya nggak usah suntik, sudah seksi alami. Memang pada zaman saya kecil, bibir tebal tidak favorit. Tapi sekarang bibir tebal favorit. Saudara, kita ini punya waktu terbatas. Kita punya tenaga terbatas. Kita punya waktu terbatas. Tolong jangan habiskan yang terbatas ini sibuk komplain. Akhirnya kita nggak bisa membangun kelebihan di dalam diri kita. Saya tahu setiap manusia itu punya kekurangan. Tapi ingat, setiap manusia juga punya kelebihan. Jangan fokus pada kekurangannya. Fokuslah untuk membangun kelebihannya. Saya tahu bahwa pada waktu itu saya tidak bisa jadi cover boy. Saya tahu. Tapi saya ternyata bisa mempresentasi. Saya bisa ngajar. Saya bisa memberikan pengertian kepada orang. Dan puji Tuhan hari ini orang tidak pernah ledekin saya lagi Beatle. Tapi orang diberkati dengan apa yang saya presentasikan. Dengan apa yang saya ajarkan. Dengan apa yang saya hidupkan. Sama hal. Karena kita tahu kita punya waktu terbatas, tenaga terbatas, harta terbatas. Jangan pakai yang terbatas ini sibuk komplain, membandingkan diri kita dengan yang lain, bermain-main dalam dosa. Tapi pakai yang terbatas. Bukan cuma bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah kasih, tapi mulai bangun kelebihan kita, mulai bangun kelebihan pasangan kita, mulai bangun kelebihan anak kita, mulai bangun kelebihan para pegawai kita. Maka orang melihat kemuliaan Tuhan dan memuliakan Bapa di surga. Yang ketiga, karakter yang dimiliki gadis sulam, sehingga dia jadi orang yang paling spesial di dunia ini, suka menyelesaikan hal-hal kecil. Suka menyelesaikan hal-hal kecil. Saya tuh kadang-kadang bingung sama orang di Indonesia ini. Masalah kecil dibesarin. Masalah besar dibikin kompleks. Sampai ada istilah begini di dalam dunia pemerintahan. Kalau memang bisa dipersulit, kenapa perlu dipermudah? Kan aneh sekali. Harusnya masalah besar dikecilin, masalah kecil diberesin, dosa besar diselesaikan. Loh, kenapa seringkali? Kenapa orang dibayar mahal? Orang dibayar mahal bukan karena orang itu pintar menemukan masalah. Orang dibayar mahal karena orang itu pintar menyelesaikan masalah. Sekali lagi saya ulangi. Orang dibayar mahal bukan karena orang itu pintar menemukan masalah. Orang dibayar mahal karena orang itu pintar menyelesaikan masalah. Kenapa kita perlu datang ke dokter? Karena dokter bisa menyelesaikan masalah penyakit kita. Kenapa kita perlu datang ke notaris? Karena notaris bisa menyelesaikan masalah pertanahan kita. Kenapa kita perlu datang ke biro jasa? Karena biro jasa bisa menyelesaikan dokumentasi kendaraan kita. Orang dibayar mahal bukan karena orang itu pintar menemukan masalah, tapi pintar menyelesaikan masalah.
Jadi kalau kita ketemu suami, kalau ketemu orang, ketemu pimpinan, ketemu orang lain, jangan sodorkan masalahnya, tapi sodorkan penyelesaiannya. Orang juga seneng dengernya. Orang happy, ada solusinya. Mari kita lihat gadis sulam ini betapa cerdasnya. Kidung Agung 2:15. Tanggaplah bagi kami rubah-rubah itu. Rubah-rubah yang kecil, rubah-rubah yang merusak kebun anggur, kemudian kebun anggur kami yang sedang berbunga. Rupanya gadis sulam itu punya kebun anggur yang sedang panen, yang sedang sukses, yang sedang berbuah dan berbunga. Ketika lagi panen, berbuah dan berbunga, yang saya salut dari gadis sulam, dia tidak hanyut dalam kebahagiaan dan kesuksesannya, dia tetap berjaga-jaga. Loh, ibu-ibu, manusia itu jatuh dalam dosa bukan karena manusia itu jauh dari Tuhan. Manusia jatuh dalam dosa ketika manusia itu masih dekat sama Tuhan loh. Sekali lagi, orang jatuh dalam dosa bukan karena orang itu jauh dari Tuhan saja. Orang jatuh dalam dosa ketika orang itu masih dekat sama Tuhan. Masih ingat Lucifer jatuh dalam dosa ketika dia masih ada di surga. Adam jatuh dalam dosa ketika dia masih ada dalam Taman Eden. Taman Eden artinya the moment of spot, di mana kehadiran Tuhan menyentuh bumi. Daud jatuh dalam dosa ketika habis doa pagi. Makanya ibu-ibu kalau habis pulang ibadah tetap jaga perkataan, jaga hati, jaga mata. Ya, kalau kita habis doa pagi tetap jaga hidup, karena orang bisa jatuh dalam dosa setelah pulang ibadah. Sama gadis sulam begini, begitu dia panen, yang saya salut dari gadis sulam, begitu dia sukses, dia gak hanyut dalam kesuksesannya, dia tetap berjaga-jaga. Dia lihat ada rubah-rubah kecil, rubah-rubah kecil ada jenis hama yang kalau dibiarkan akan menyebabkan gagal panen di musim berikutnya. Hama ini akan memakan bukan cuma buah dan bunga, tapi sampai ke batang dan akarnya. Akan menyebabkan gagal panen di musim berikutnya. Yang saya salut dari gadis sulam, ketika sedang sukacita, ketika sedang panen dan berhasil, dia lihat rubah-rubah kecil, langsung dia bantai, dia basmi. Satu gambaran, kalau ada masalah kecil langsung diberesin. Karena masalah masih kecil gampang kita dikte, tapi masalah udah besar dia yang dikte kita. Satu gambaran, kalau ada dosa kecil langsung kita selesaikan. Karena dosa masih kecil gampang kita kontrol. Dosa udah besar, dia yang kontrol kita. Kenapa ketika dosa mulai menggoda dan mulai memanggil-manggil, seperti kita terseret seperti anak kambing yang dicucukkan hidungnya, diseret kemanapun, nggak bisa berkata tidak, karena dosa itu sudah menjadi besar. Ingat, orang tersandung bukan karena batu yang kecil. Orang tersandung bukan karena batu yang besar. Orang tersandung karena batu yang kecil. Nggak mungkin batu sebesar mimbar masih kita tabrak. Mata kita di mana? Orang jatuh bukan karena lubang yang besar. Orang jatuh seringkali karena lubang yang kecil. Makanya do not despise small thing. Jangan pernah anggap enteng masalah-masalah kecil. Makanya firman Tuhan jelas banget mengatakan, kalau engkau marah, jangan sampai menyimpan amarahmu sampai matahari terbenam. Begitu kita diamkan satu malam, itu amarah kita mulai membengkak. Dibiarkan 2 malam, makin membengkak. Jadi yang kita lakukan adalah selesaikan, beresin dengan kepala dingin. Listen to me, what you tolerate will dominate you. Apa yang Anda toleransikan suatu kali akan menjajah Anda. Apa yang Anda biarkan suatu kali akan menguasai Anda. Orang terikat dengan rokok bukan karena orang itu lahir suka merokok. Saya gak pernah lihat rumah sakit bersalin manapun baby lahir ceprot, mama can I have smoking please. Saya gak pernah lihat baby suka smoking sejak lahir. Lalu kenapa orang itu jadi suka smoking? Karena mulai mentoleransikan 1, 2, 3, 4 batang, akhir terikat. Orang terikat dengan pornografi bukan karena orang itu lahir suka nonton pornografi. Saya gak pernah lihat rumah sakit bersalin manapun baby lahir ceprot, papa can I see blue film please? No. Kenapa orang terikat dengan pornografi? Karena mulai mentoleransikan gambar-gambar gak betul, akhirnya dia terikat. Loh,
Kenapa orang berselingkuh? Karena mulai mengizinkan orang ketiga lebih dekat dari pasangan kita. Kalau kita tahu bahwa ada yang lebih dekat dari pasangan kita bantai, kita menjauh, kita menghindar, nggak mungkin kita bercerai. Jadi masalah besar disebabkan karena kita mulai mentoleransikan. Yang mengerti katakan amin. Jadi hari ini kalau kita mulai tahu bahwa ada dosa-dosa kecil, mulai ada masalah-masalah kecil, jangan dibiarkan, cepat dibereskan dan selesaikan. Maka yang terjadi adalah kebahagiaan dan kesenangan sampai selama-lamanya. Yang keempat, yang terakhir, kemudian saya selesai. Karakter yang dimiliki gadis sulam sehingga dia jadi wanita paling spesial dan bahagia di dunia ini, tidak cinta uang. Katakan tidak cinta uang. 3, 2, 1. Mari kita lihat ayat terakhir. Kidung Agung pasal yang ke-8 ayat 11 dan 12. Saya akan bacakan buat kita semua. Dikatakan Salomo mempunyai kebun anggur di Baal-Hamon. Diserahkannya kebun anggur itu kepada para penjaga. Masing-masing memberikan 1000 keping perak untuk hasilnya. Ayat 12, gadis sulam berkata, kebun anggurku yang punyaku sendiri ada di hadapanku. Bagimulah 1000 keping perak itu Raja Salomo dan 200 bagi orang-orang menjaga hasilnya. Rupanya Salomo ini punya kebun anggur yang megah dan luas. Nama kebun anggur adalah Baal-Hamon. Katakan Baal-Hamon. 3, 2, 1. Jadi ketika Salomo punya kebun anggur yang megah dan luas ini, dia serahkanlah kebun anggur ini kepada para karyawan, para penjaga. Dan karyawan yang mengelolanya, karyawan yang mengurusnya, begitu panen, bagi hasil. Raja dapat, karyawan dapat. Itu namanya bisnis. Win-win solution. Sama-sama diuntungkan. Tapi ayat 12 ini bukan bisnis. Ini bukan norma, ini abnormal. Ayat 12 ini bukan win-win solution. Ini bukan bisnis, ini rugi. Ayat 12, gadis sulam berkata begini, kebun anggurku ada di hadapanku. Bagimulah 1000 keping perak itu Raja Salomo. Rupanya gadis sulam ini punya kebun anggur pribadi juga. Kebun anggur pribadi gadis sulam bukan pemberian dari suaminya waktu menikah, bukan pemberian suaminya waktu dia ulang tahun. Tapi kebun anggur pribadi gadis sulam adalah pemberian dari ayahnya. Karena dia anak tunggal, begitu dia remaja ayahnya sudah meninggal. Dan kemudian warisan itu jatuhlah kepada si gadis sulam. Jadi gadis sulam ini udah punya kebun anggur sebelum menikah sama Raja Salomo. Ketika dia menikah, dia kelola kebun anggur ini. Dia rawat begitu panen. Dia sama memberikan hasilnya kepada para pegawai. Memberikan hasil kepada Raja Salomo. Pada Raja Salomo gak butuh harta dari istrinya. Raja Salomo gak perlu uang dari istrinya. Tapi istrinya tetap memberikan hartanya kepada sang suami. Satu gambaran. Kalau hidup ini mau bahagia, harta suami istri harus menjadi manunggal. Satu gambaran kalau hidup kita ini mau bahagia, harta suami istri harus menjadi satu. Jadi tidak boleh ada lagi harta gono gini. Boleh ada harta gono gini sebelum diberkati. Tapi begitu tangan pendeta memberkati, mulai hari ini you are husband and wife, Mr. dan Mrs. Sejak itu income pertama menjadi income bersama sampai selama-lamanya. Kenapa? Karena di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Kalau hartamu terpisah, hatimu terpisah. Kalau hartamu menjadi satu, hatimu ikut menjadi satu. Kenapa? Karena hati ikut harta. Jadi kalau harta ini punya Instagram, followernya pasti 8 billion. Lebih banyak daripada manusia muka bumi ini. Kenapa? Semua hati ikut harta. Jadi kalau kita mau menguraikan masalah, kalau kita mau mengurangkan yang namanya masalah, please satukan harta suami istri. Tidak ada lagi yang disembunyikan. Yang keren dari gadis sulam, dia bukan cuma berikan kepada suaminya, dia juga berikan pada para pegawai. Satu gambaran, kalau kita pengen bahagia sebagai majikan,
harus perhatikan para pegawai dan karyawan kita. Jangan sampai karyawan tenaganya sudah diperas habis, waktunya habis, dikuras. Tapi kita nggak pernah beri extra money. Pemerintah aja mengerti sebagai orang dunia. Harga barang tiap tahun naik. Makanya UMR dinaikin. Masakah UMR aja naik? Kita sebagai majikan yang cinta Tuhan dan kenal Tuhan tidak mau naikin gaji mereka. Gak usah jauh-jauh. Kalau mereka benar ya dipuji. Mereka salah ditegur. Ini selama ini salah dimarah-marahin, benar didiemin. Makanya kita penting di sini membenahi cara berkomunikasi. Ada 3 cara komunikasi di dunia ini. 2 cara komunikasi yang tidak benar, 1 komunikasi yang benar. Cara komunikasi pertama yang terjadi di dunia ini, yang pertama yaitu komunikasi I and I. Katakan I and I, 3, 2, 1. Jenis komunikasi I and I, jenis komunikasi monolog, satu arah, mendominasi percakapan. Maunya dia terus ngomong, orang lain gak diizinkan bercakap-cakap. Begitu dia mau ngomong langsung, tunggu, gue belum berhenti bicara. Ini cocok kalau saudara sedang mempresentasikan sesuatu di mimbar. Tapi tidak cocok kalau di rumah. Nggak cocok kalau di komsel. Nggak cocok kalau di komunitas ataupun di kantor. Biar gimana pun orang masih punya perasaan. Orang masih bisa punya perasaan untuk mengungkapkan. Jadi kita juga perlu belajar untuk memberikan kesempatan dia bicara. Jangan sampai kita sebagai pimpinan ngomong terus. Sedangkan yang diajak bicara nggak diberi kesempatan untuk berkomunikasi. Yang kedua, jenis komunikasi yang tidak sehat di dunia ini yaitu jenis komunikasi I and it. Katakan I and it, 3, 2, 1. I and it adalah jenis komunikasi menganggap orang itu barang. Jadi sukanya perintah-perintah. Nah, ketemu orang gak pernah tanya apa kabar. Nyuruh terus. Kalau ketemu orang itu supir didiemin. Seperti supir Grab aja. Kalau ketemu pegawai didiemin. Nanti kalau ada maunya baru perintah-perintah. Termasuk ketemu suami juga perintah-perintah. Bayangin, suami udah capek-capek pulang kerja. Udah 9 jam, 10 jam di luar. Sampai di rumah. Pak, sudah tutup garasi? Sudah. Pak, sudah tutup pintu? Sudah. Pak, sudah tutup jendela? Sudah. Pak, sudah tutup pintu belakang? Sudah. Apalagi ditutup? Belum ditutup. Tinggal 1. Apa itu? Mulut lu gue tutup. Perintah. Nah, jenis komunikasi ketiga ada jenis komunikasi I and us. Katakan I and us. Jenis komunikasi I and us, jenis komunikasi 2 arah. Lemah lembut, menyejukkan, menenangkan, membuat orang confident untuk bercerita. Nah, inilah jenis komunikasi yang langgeng. Kalau kita pengen lihat pernikahan kita, staff kita langgeng. Kalau kita pengen lihat anak kita langgeng, kita harus menggunakan jenis komunikasi ketiga. Nah, itu sebab yang luar biasa dari Gadis Sulam. Dia bukan cuma memberikan kepada suaminya. Dia bukan cuma memberikan kepada pegawai, dia juga memberikan kepada orang-orang susah. Satu gambaran bahwa Gadis Sulam ini gak kemaruk sama duit. Dia juga generous sama orang. Kita ini harus bersyukur. Tuhan tuh kasih satu lubang di depan, satu lubang juga di belakang. Artinya, ingat filosofinya. Ada input, harus ada output. Kalau kita input terus, tidak output, kita simpen, sayang dikeluarin, 1-2 hari kita gak apa-apa. 3-4 hari mungkin kita bertahan. Tapi orang di sebelah kita tidak bertahan. Begitu kita gas sedikit, busuk apa? Biasanya kita maling, teriak maling. Iya tuh siapa kentut. 1-2 minggu, kalau kita simpen kita gak keluarin, yang gak tahan bukan cuma orang di sebelah kita. Kita pun gak bertahan. Coba kalau kita lagi mules pagi-pagi breakfast, kita ke belakang. Begitu selesai di belakang, rasanya leganya minta ampun. Enaknya minta ampun. Freedomnya luar biasa. Sama halnya. Kalau kita mau merasakan hidup yang freedom, hidup yang enak, hidup yang lega, makanya kita harus mengerti ada input, harus ada output. Makanya di Israel itu ada 2 jenis laut. Laut yang pertama itu Laut Tiberias.
Yang kedua, laut mati. Dua laut ini punya persamaan. Sama-sama terima air dari sungai Yordan. Laut Tiberias, dia terima air dari sungai Yordan, dari Gunung Hermon. Laut mati pun terima air dari sungai Yordan. Ini laut mati, ini laut Tiberias. Cuman yang membedakan, walaupun mereka sama-sama terima air dari sungai Yordan, yang membedakan laut Tiberias setelah dia terima, dia bagi ke seluruh kanal-kanal, seluruh sungai-sungai yang ada di daerah Palestina dan Israel. Sehingga semua orang Palestina dan Yahudi hidup dari laut Tiberias. Nah, karena laut Tiberias itu suka membagi, maka yang luar biasa, di dalam laut Galilea, laut Tiberias, terdapat jenis hewan yang besar dan banyak. Bukan cuma jenis hewan yang banyak, tapi besar dan banyak. Bukan cuma besar, tapi besar dan banyak. Dan yang luar biasa, bukan cuma di dalam laut Tiberias terdapat jenis hewan yang besar dan banyak, tapi di sekitar laut Tiberias terdapat buah-buahan dan sayur-sayuran yang overproduksi. Saking overproduksi, setiap hari dari daerah Tiberias Israel ini mengirim 4 pesawat Boeing double decker 2 lantai buah-buahan sayur-sayuran ke Eropa. Jadi kalau kita pergi ke London, perhatikanlah beli apel buatannya made in Israel. Itu dari mana? Tiberias. Kita pergi ke Prancis, makan korma gede-gede, perhatikan buatan made in Israel. Kita pergi ke Amsterdam, Belanda, makan pisang gede-gede, kita pikir Ambon, enggak, Israel. Makanya orang Eropa gak berani macam-macam sama Israel. Begitu orang Eropa macam-macam sama Israel, orang Israel tuh gak usah kirim granat, gak usah kirim nuklir, gak usah kirim tentara. Cukup berhentikan buah-buah sayuran pada ambeien mereka semua di Eropa. Susah ngeden. Padahal kalau kita mendarat di Eropa itu padang subur. Kalau kita mendarat Israel padang gurun. Harusnya negara subur mensubsidi negara gurun. Ini negara gurun mensubsidi negara subur. Itu semua dari laut Tiberias. Kenapa? Suka membagi. Nah, laut mati terima air juga dari sungai Yordan. Cuman membedakan dia simpen. Dia nggak bagi. Akibat dia simpen, memang ada ombak. Memang laut, tapi tidak ada kehidupan. Ketika saya lihat di dalam tidak ada ikan. Walaupun ada ombak jernih, gak ada ikan, gak ada kehidupan. Sekalipun kita ini bawa kudis, bawa panu, bawa kutil, bawa borok, bawa virus, begitu masuk dalam laut mati, langsung kutil lepas, panu sembuh, kudis kering, borok sembuh. Penyakit gak elit aja mampus lagi penyakit elit. Makanya orang-orang Eropa, Amerika untuk terapi paru-paru, mereka pergi ke sini. Karena ini udara terbesi di dunia. Untuk terapi kulit, kanker itu di sini. Karena ini menyembuhkan. Luar biasa sekali. Dimana yang aneh lagi bukan cuma di dalam, tidak ada kehidupan, tapi di sekitar laut mati. Tidak ada satu rumput dan buah-buahan yang tumbuh. Satu gambaran ibu-ibu, kalau kita ini hidup untuk diri sendiri, yang mati bukan cuma kita. Kemanapun kita pergi bawa hawa kematian. Kita bangun rumah tangga, kita bangun bisnis, kita bangun pelayanan, mati. Tapi kalau kita jadi laut Tiberias, yang hidup itu bukan cuma kita. Kemanapun kita pergi membawa hawa kehidupan. Kemanapun kita bangun usaha, bangun rumah tangga, bangun pelayanan, hidup. Makanya di sini belajar bahwa kita ini punya 2 tangan. Satu tangan untuk menolong diri sendiri, tapi ingat satu tangan untuk menolong yang lain. Kalau orang yang terbelakang gak ditolong, orang yang di belakang kita gak ditolong, suatu kali mereka tikam kita dari belakang. Step back kita dari belakang, kita gak sadar. Tapi kalau mereka yang di belakang ini kita tolong, mereka kenyang, mereka sehat, mereka pintar. Mereka akan dorong kita. Mereka akan support kita untuk maju ke depan. Yang mengerti katakan amin. Mari kita berdoa Bapa di surga.